Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Bayu Haji Pratama dari kelas 10 TKRO 1. Manusia sebagai makhluk hidup individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia terdiri atas dua unsur, yaitu jasmani, raga, dan unsur rohani, jiwa. Manusia diberi potensi berupa akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan sehingga sanggup berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendirian. Manusia selalu membutuhkan bantuan manusia lainnya. Aristoteles menyebutkan manusia sebagai makhluk zoopoliton, yaitu makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan yang lainnya. Secara kodrati, manusia dapat berdampingan atau berkelompok dengan manusia lainnya karena didorong oleh kebutuhan biologis. 1. Pengertian bangsa. Bangsa adalah sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu yang diikat oleh persamaan nasib, sejarah, dan cita-cita. Pengertian bangsa menurut para ahli. A. Menurut Hans Kohn, bangsa adalah buah hasil karya atau tenaga hidup manusia. Pada umumnya, bangsa memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain. Di antaranya persamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, kesamaan politik, perasaan, dan keyakinan agama. B. Menurut Otto Bauer, bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter. Karakter tersebut tumbuh karena adanya persamaan senasib dan sepenanggungan. C. Menurut F. Razel, bangsa terbentuk karena adanya hasrat tertentu atau adanya keinginan yang sama. Hasrat tertentu timbul karena adanya rasa kesatuan antara sesama manusia dan tempat tinggal. Faktor objektif terpenting terbentuknya suatu bangsa adalah adanya kehendak atau kemauan bersama atau nasionalisme. Friedrich Hertz dalam bukunya Nationality in History and Politics mengemukakan bahwa ada 4 unsur yang berpengaruh dalam terbentuknya suatu bangsa, yaitu A. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, politik, ekonomi, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas. B. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya. C. Keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, dan keaslian atau kekhasan. Contohnya, menjunjung tinggi bahasa nasional yang mandiri. D. Keinginan untuk menonjol unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestis. 2. Pengertian negara. Secara etimologi, kata negara berasal dari kata state Inggris. Saat Belanda, Jerman, Prancis, statum yang berarti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat berdiri. Kata negara yang dipakai di Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, yakni negara atau nagari yang artinya wilayah, kota, atau penguasa. Pengertian bangsa menurut para ahli. A. Menurut George Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan
dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. B. Menurut R. Joko-Seontono, negara adalah organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. C. Menurut Harold J. Lasky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian masyarakat itu. D. Menurut Rock Hasoltau, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.